Al-Quran yang diturunkan adalah 30 juz, satu mushaf. Ya, yang kita lihat sekarang itu diturunkan ya di malam Lailatul Qadar. Dari Lauhil Mahfuz kemudian ke Sama'id Dunya atau Baitul Izzah. Ya. Jadi yang dimaksud Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar adalah yang diturunkan dalam jumlatan wahidah, satu mushaf ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz kemudian ke Sama'id Dunya, ya langitnya dunia atau Baitul Izzah. Baru dari Baitul Izzah Sama'id Dunya kemudian diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati malaikat Jibril munajjaman, ya dengan perantara malaikat Jibril ya dari Sama'id Dunya kepada Nabi kita itu diturunkan secara berangsur-angsur. Ya, berapa lama Pak diturunkan Al-Quran kepada Nabi kita? Ya, kurang lebih 23 tahun. Ya, 13 tahun di mana? Ya, di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya, makanya Al-Quran yang munajjaman itu yang diturunkan secara berangsur-angsur, bukan hanya saja di bulan Ramadan diturunkan, bukan hanya saja di malam hari, tapi diturunkan kapan saja, di bulan apa saja, mau Rajab, mau Sya'ban, ya, mau Ramadan diturunkan. Ya, mau malam, mau siang, mau pagi diturunkan sesuai dengan ya konteksnya, keadaannya, ya. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, adapun yang di surah Al-Qadar ini yang dimaksud Al-Quran diturunkan adalah Al-Quran yang satu mushaf. Ya, karena hanya diturunkan di malam hari, ya malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian hanya di bulan Ramadan. Ya, itu bedanya. Kalau yang berangsur-angsur diturunin kapan aja dan waktunya kapan aja. Tapi yang di Lailatul Qadar ini adalah satu mushaf diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya atau Baitul Izzah. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, di malam yang penuh dengan kemuliaan. Tadi Al-Qadar. Ya, makanya Lailatul Qadar ini mulia karena apa, Pak? Karena apa, Bu? Lailatul Qadar jadi mulia. Nah, karena diturunkan Al-Quran. Ya, dalam surah Dukhan itu ayat 3 ayat 4 itu jelaskan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, bahwasanya di malam tersebut tadi ya takdir kita, ketentuan kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Lailatul Qadar mulia karena diturunkan Al-Quran. Ini subhanallah, yang namanya Al-Quran baru diturunkan saja Lailatul Qadar menjadi mulia. Malam tersebut Lailatun wahidah, satu malam tersebut jadi mulia karena diturunkan Al-Quran. Baru Al-Quran diturunkan doang kemuliaannya luar biasa. Apalagi kalau Al-Quran ada di hati kita. Apalagi kalau Al-Quran ada di lisan kita. Ya, apalagi kalau Al-Quran ada di dalam diri kita, bisa kita amalkan. Diturunkan saja penuh dengan kemuliaan. Apalagi Al-Quran ya berada atau kita terapkan, implementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam diri kita, dalam masyarakat kita. Ya, alhamdulillah. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Quran. Ya, ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat, ya bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Ya, Ummul Mukminin menjawab, kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Ya, keberkahannya luar biasa. Baru diturunkan saja, satu malam tersebut menjadi malam yang penuh dengan kemuliaan, ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sampai-sampai bulan Ramadan Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena keberkahan Al-Quran diturunkan di bulan tersebut, ya, Al-Quran, sehingga Allah sebutkan, ya, Ramadan itu di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ya, karena hanya bulan Ramadan saja yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran, ya, dari 12 bulan yang Allah ciptakan. Ya. Kemudian Al-Quran ini, ya, Al-Quran ini menurut akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah qadim, ya, mengikuti zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Mu'tazilah ini mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ya, makhluk itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang diciptakan. Kalau qadim apa, Bu? Apa Pak qadim? Kalau kita belajar Aqidatul Awam kan dijelasin tuh di baitnya, ya, Syekh Al-Marzuki Al-Maliki. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baki bila tahawuli. Ya, hafal Pak? Ya, hafal enggak? Nanti dihafalin, ya. Kalau kita hafal nazom tersebut, ya, katanya bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi hafalin kemudian kita jalanin, ya, kita implementasikan. Al-Qadimil Awwal. Qadim itu adalah sesuatu yang tidak bermula, yang enggak ada awalnya. Ya. Walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Ya. Al-akhiril baqi, yang enggak ada akhirnya, enggak ada habisnya. Al-baqi, ya, selamanya. Ya, itu Allah Jalla wa Ala. Jadi Al-Quran itu mengikuti zatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Sama seperti kita. Ya, kita punya jasad, kemudian suara itu adalah keluar dari jasad kita. Makanya kita bisa kenal, ya, suara si Anu kayak gimana, ya, suara si Anu kayak gimana, ada khas-khasnya biasanya, ya, karena keluar dari diri kita. Ya, begitu juga Al-Quran, kalamullah, mengikuti sifat Allah Jalla wa Ala, ya, qadim, ya, yang tidak ada awalnya. Ya, bahwasanya Allah Jalla wa Ala tidak ada awal, tidak ada akhir. Ya, al-awwal al-baqi. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu hai Muhammad apa itu Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar? Ya. Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang mesti dijawab. Tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ingin menjelaskan bahwasanya ada kemuliaan yang Allah ingin jelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Ya, supaya Nabi Muhammad SAW ini mempersiapkan dirinya, ya, bahwasanya Allah ingin menjelaskan, ya, apa itu malam Lailatul Qadar. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan, bagaimana ada thariqatut tadris, ya, cara kita ngajar, ya, dalam adabut ta'lim wal muta'allim, ya, kita interaksi ngajar itu ada pertanyaan-pertanyaan, ya, model pertanyaan. Jadi sebelum kita ngajar itu, sebelum kita menjelaskan, kita memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya orang yang kita tanya ini dia bisa konsentrasi, ya, dia bisa mikir dulu. Ya, beda rasanya kalau kita ngajar tiba-tiba kita menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan di malam Lailatul Qadar, ya, dengan keutamaan yang Allah berikan seperti ini.
Ya, beda dengan yang selanjutnya, misalkan kita ngajar, kita tanya dulu, tahukah kalian apa itu Al-Quran? Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Ya, tahukah kalian bagaimana Al-Quran diturunkan? Kita berikan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya orang yang kita ajarin, supaya anak yang kita ajarin ini dia bisa konsentrasi. Dia bakal mikir. Ketika ditanya, tahukah kamu bagaimana diturunkannya Al-Quran? Bagaimana ya? Ya, perasaan dulu pernah dengar tuh, ya, Al-Quran diturunkan seperti ini. Dia bakal berpikir tuh, ya, menyiapkan dirinya. Ya, baru setelah itu kita jelaskan. Ya, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, bahwasanya malam Lailatul Qadar khairun, ya, min alfi syahr. Terkadang kita suka bilangnya, ya, bahwasanya Lailatul Qadar ini sama dengan seribu bulan. Ya, ada yang bilang seperti itu, sama dengan 1000 bulan, padahal ya itu salah. Ya, karena kalimatnya di dalam Al-Quran di surah ini Allah jelaskan khairun. Artinya apa Pak? Khairun, lebih baik. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ini ta'zim li sya'niha wa ta'ajjab minhu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, laisa fiha Lailatul Qadri fal 'amalu shalih fiha khairum minhu fi alfi syahrin laisat fiha. Ya, bahwasanya kemuliaan malam Lailatul Qadar, ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, yang tadi para sahabat nangis memikirkan gimana kita bisa nyampe, ya, umur 100 tahun. Ya, padahal umur kita kata Rasul cuman sampai 60 atau 70. Allah berikan keutamaan yang luar biasa khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada orang umurnya 500 tahun, ya, kemudian akhirnya dia masuk surga husnul khatimah. Ya, ada yang umurnya 100 tahun, akhirnya husnul khatimah. Ya, ada yang umurnya 60 atau 50 tahun, alhamdulillah husnul khatimah juga, masuk surga. Enakan yang mana, Pak? Enakan yang mana, Bu? Yang pertama umurnya 500 tahun masuk surga. Kemudian yang kedua umurnya 100 tahun masuk surga. Yang ketiga umurnya 60 atau 50 tahun masuk surga. Enakan mana? Enakan mana, Pak? Enakan 50, 60. Betul, Pak? Ya, lebih cepat. Ya, nggak capek kita ibadah. Ya, betul nggak? Makanya keutamaan yang luar biasa. Ya, ada orang misalkan, ya, kerjanya dia seharian, dia dapat gaji sebulan misalkan 20 juta. Ya, ada orang yang kerja juga, ya, misalkan cuman 8 jam, ya, gajinya sama 20 juta. Tapi ada orang yang kerja misalkan 2 sampai 3 jam gajinya 20 juta. Enakan mana? Ya, 2-3 jam nggak capek. Ya. Jadi subhanallah, keberkahan yang luar biasa yang Allah berikan khusus buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun umur kita pendek tapi pahalanya luar biasa. Ya, lebih baik daripada, ya, 1000 bulan. Kalau supaya lebih greget, supaya lebih enak, ya, dikonversikan ke tahun berapa, Pak? Berapa tahun tuh? 82 atau 83 tahun, subhanallah. Ya, jadi kalau malam hari itu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, Al-Quran yang kita baca itu pahalanya itu bagaikan 83 tahun yang tidak pernah terputus. Ya, kita zikir kita bagaikan 83 tahun yang enggak pernah terputus. Kita sedang bakti sama orang tua, ya, bakti kita bagaikan 83 tahun yang enggak pernah terputus. Ya, ini subhanallah. Makanya Allah katakan khairum min alfi syahr. Alfun di sini 1000. Ya, dalam bahasa Arab bilangan yang paling tinggi adalah 1000. Habis 1000 itu enggak ada.
Makanya sejuta itu sebutnya dalam bahasa Arab alfu alfin. Ya, 1000 tambah 1000 jadi sejuta. Ya, alfu alfin. Jadi 1000 ini adalah bilangan yang paling tinggi dalam bahasa Arab. Maksudnya ini tidak terbatas dengan kata 1000-nya, tapi maksimalnya. Ya, jadi ada pahala yang Allah berikan secara maksimal yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi bukan hanya 1000 sebenarnya, bahkan bisa lebih dari 1000. Ya, ini keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kemudian selanjutnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya, tanazzalul malaikah. Ya, tanazzalul malaikah, al malaikah di sini artinya malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, bentuknya jamak. Kalau kita kan malaikat satu malah malaikat, kalau banyak apa Pak? Bahasa Indonesia malaikat malah malaikat. Tapi kalau Al-Qur'an bahasa Arab malaikat itu banyak jamak. Kalau satu apa? Malakun. Ya, malakun. Tapi kalau banyak malaikah. Makanya di sini Allah turunkan tadi para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Warruh ay Jibril. Dan ruh di situ adalah malaikat Jibril ya alaihi salatu wassalam. Ya, tanazzalul malaikatu warruh. Allah turunkan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat Jibril. Pertanyaannya, Jibril malaikat bukan Pak? Malaikat bukan Bu? Kenapa Allah sebutkan ar-ruh di sini yang artinya malaikat Jibril lagi? Padahal sebelumnya Allah telah menyebutkan kata malaikat. Ya, bukankah Jibril termasuk dari malaikat? Kenapa Allah sebutkan ar-ruh di sini yang artinya adalah malaikat? Karena malaikat Jibril adalah sayyidul malaikat. Ya, pemimpinnya para malaikat. Ya, ketika ada orang yang mulia, misalkan para tuan-tuan guru, ya kita sebutkan para asatidz, para tuan guru, tapi yang lebih mulia kita sebutkan juga namanya. Betul Pak? Ya, ta'ziman, bentuk kemuliaan dari kita. Ya, semua banyak tuan guru, para asatidz. Ya, tapi yang lebih kita hormati, yang lebih kita tuakan, kita sebutkan namanya. Padahal beliau juga tuan guru juga. Beliau juga asatidz juga, guru kita, tapi beliau secara khusus kita sebutkan namanya. Ya, makanya di sini Allah menta'zimkan. Ya, karena malaikat Jibril adalah sayyidul malaikat. Ya, karena malaikat Jibril juga disebut dengan Ruhul Qudus. Ya, Ruhul Qudus nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundharin. Ya, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundharin. Bahwasanya Allah turunkan yang namanya malaikat Jibril, ya. Bi'idzni rabbihim min kulli amr. Ya, fiha, di malam tersebut, fiha itu kembali kepada Lailatul Qadar. Bi'idzni rabbihim min kulli amr. Bahwasanya semuanya tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, bi'idzni rabbihim bi amrihi. Ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Qadahullahu fiha litilka sanah ila qabil. Allah tetapkan ya bagaimana ketentuan hambanya untuk tahun yang akan datang. Ditentukan lagi setahun yang akan datang bagaimana nasib kita, ketentuan kita ya diatur di malam tersebut. Ya, itu diatur di malam Lailatul Qadar. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya, ketika Allah turunkan para malaikat, kemudian Allah turunkan juga malaikat Jibril, ya semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun para malaikat Allah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, enggak pernah bermaksiat, senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah, malaikat enggak bisa bergerak dengan semaunya dia. Ya, malaikat enggak bisa bergerak ya dengan seenaknya dia, tetap semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya.
salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya salamun ya hatta matla'il fajr. Ya bahwasanya ja'alat salaman li kasratis salam fiha minal malaikah la tamurru bi mu'min wala bi mu'minatin illa salimat alaih. Ya bahwasanya malam hari itu penuh dengan keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seorang mukmin, seorang mukminah yang beribadah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malam hari itu tidak ada yang sia-sia karena mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya matahari. Jadi malam itu dimulai dari ghurubus syams, dari terbenamnya matahari ya maghrib sampai ya matla'il fajr, sampai terbitnya matahari lagi. Ya makanya subuh itu juga disebut dengan fajar. Ya salat subuh dengan salat fajar. Ya Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam firman-Nya, ya aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Ya wa qur'anal fajr. Jadi subuh juga disebut dengan Quran al-Fajr. Karena apa? Karena di situ ya sholat subuh biasanya bacaan Al-Qur'annya panjang, lama-lama. Ya apalagi kalau Jumat. Ya Jumat subuh itu yang dibaca surah Al-Insan misalkan satu surah. Ya. Itu yang dibaca adalah panjang ayatnya. Makanya disebut dengan Quran al-Fajr. Ya. Karena yang dibaca tadi surah yang panjang. Ya salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya kemuliaan Allah berikan ya buat kita ya dengan keselamatan yang Allah berikan di malam tersebut sampai ya terbitnya matahari buat kita semua. Jadi mudah-mudahan nanti ya kita bisa mulai ya dari ibadah kita awal Ramadan sampai akhir. Ya Rasulullah menegaskan 1 tahun ya ada yang mulia bulan Ramadan ya, kemudian bulan Ramadan dikerucutkan lagi, dipersempit lagi ya asyrul awakhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya bahkan di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah itikaf itu di masjid sampai 20 hari. Yang biasanya itikafnya itu 10 hari, tapi di akhir hayat beliau di Ramadan terakhir Rasulullah itikafnya sampai 20 hari. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan taharru lailatul qadr fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi jangan kita ibadahnya pas 10 terakhir Ramadan doang. Ya. 10 terakhir dikerucutkan lagi dalam hadis ya al-witru ya taharru fil witri min ashr awakhir, cari di malam-malam ganjil. Bukan berarti bahwasanya di malam-malam ganjil doang yang kita ibadah, tapi dari awal Ramadan kita ibadah, malam ganjil, malam genap ya kita tetap ibadah ya itikaf ya di masjid, kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebiasaan kita kalau malam genap biasanya sepi masjidnya. Ya, tahun kemarin juga begitu ya, kita itikaf ya genap sepi tuh. Kalau ganjil baru rame ya, begitu juga di Mercu Buana tuh. Begitu juga kalau ganjil rame. Ya malam 29, 27 apalagi 27, 29. Ya malam 30 takbiran udah pada pulang lah, sepi. Ya. Jadi kita cari ya kita ibadah ya dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan ya malam Lailatul Qadar ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini saja. Ada yang ditanyakan para jamaah semua? Ya. Waktunya itu dari maghrib sampai subuh atau sesaat saja? Ya. Jadi subhanallah, ketika Allah sebutkan lailatun, ya lailatun itu malam, ya satu malam, lailatun wahidatun, ya malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu dimulai dari tadi ba'dal maghrib sampai ya subuh, ya itu semua disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ya jadinya Allah turunkan keberkahannya ya dari awal maghrib sampai subuh. Ya memang dirahasiakan tadi ya kapannya, apakah
27, 28, 29 atau 26 itu semua dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti bagaimana Allah merahasiakan siapa saja yang mendapatkan haji yang mabrur. Ya, kalau dia tahu bahwasanya dia haji yang mabrur, ya dia nggak mau ibadah lagi tuh dari pulang haji. Ya, karena dia menganggap udah dapat haji yang mabrur. Ya, haji mabrur balasannya apa, Pak? Surga. Ya, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur balasannya adalah surga. Kalau dia tahu dia dapat haji mabrur, dia nggak mau ibadah lagi karena dia udah dapat surga. Ya, begitu juga Allah rahasiakan. Ya, jadi malam Lailatul Qadar itu dimulai tadi dari malam ba'dal maghrib sampai subuh, ya. Allah turunkan keberkahannya buat kita semua. Ya, tadi adapun waktunya memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya orang-orang yang mendapatkan malam tersebut, ya, puncaknya adalah perubahan dalam dirinya. Ya, yang tadinya malas-malasan ibadahnya, alhamdulillah, ya, malam tersebut yang mendapatkan Lailatul Qadar, ya, setelah Ramadan itu ibadahnya bisa lebih baik lagi. Yang tadinya malas ke masjid, nggak mau jamaah, nggak mau ta'lim, hadir majelis ilmu, alhamdulillah ada perubahan setelah itu. Ya, jadi memang dirahasiakan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Ibu? Cukup. Okay. Baik para jamaah semua, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan selanjutnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita pelajari bisa menambah khazanah keilmuan kita, bisa memperbaiki diri kita lebih baik lagi, amal ibadah kita lebih baik, lebih banyak lagi. Mudah-mudahan bisa menjadi timbangan kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.